Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Hmm, Bismillah. Kita di pertemuan sebelumnya sudah bahas tentang hadis yang dhaif dikarenakan tidak memenuhi syarat pertama, yaitu bersambungnya sanad. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya karena kemarin yang sanadnya terputus. Ini bisa saja terputusnya jelas seperti munqati, muallaq, mursal, dan mu'tal. Bisa juga dia adalah sesuatu yang samar. Yang samar ini nanti kita punya dua hal. Yang pertama, samar ada namanya mudallas. Dan yang keenam nanti ada mursal khafi. Baik, apa itu mudallas? Pertama kita perlu tahu apa itu tadlis. Jadi mudallas ini terjadi tadlis di dalam sanatnya. Terdapat tadlis dalam sanatnya. Nah, sekarang apa itu tadlis? Tadlis itu secara singkat dia adalah kondisi di mana seorang rawi meriwayatkan dari seseorang dari seseorang lagi. Tetapi dia tidak menyebutkan perantara tadi, tapi dia langsung ke orangnya, ke guru dari gurunya. Maka contohnya seperti ini. Ini misalkan ada rawi ini ya. Ini dia secara secara zohirnya atau aslinya seperti ini. Ini sanad dan sanadnya ini dia tersambung. Ya, seperti yang di awal ini ya, yang di awal yang di atas pojok kiri dia tersambung, nggak ada masalah. Tapi kemudian misalkan ini rawi ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat, ini nomor lima, dan ini nomor enam. Rawi nomor lima ini itu melakukan tadlis. Jadi dia itu mendengar mendengar meri dia dari. Jadi yang nomor lima itu dari nomor enam dan yang nomor enam itu dari nomor tiga. Dia melakukan tadlis. Dengan melakukan apa? Dengan mengatakan bahwasanya saya mendapatkan ini itu dari nomor tiga. Oke. Jadi nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam. Kalau di dalam kalau di dalam nanti model model apa sanatnya kita akan dapat yang nomor 6 dulu. Misalkan haddasana siapa? Haddasana fulan. Qala haddasana fulan. Qala haddasana fulan ila akhirih. Nah, jadi dia di sini itu tidak menyebutkan dari apa namanya? Dari empat, tetapi langsung dari nomor tiga. Oke? Hanya saja, bukankah itu sama aja dengan munqati seperti biasa? Nih, dia harusnya menyebutkan dari empat, ini kan munqati. Dari empat, harusnya menyebutkan nomor tiga, tapi dia malah menyebutkan langsung
dari nomor 2. Monokotik, kita katakan enggak. Di sini sedikit tricky. Kenapa? Karena di sini nomor 5, kalau di sini ya, nomor 4 itu dengan nomor 2 itu memang tidak mungkin bertemu, dan bahkan ya tidak mungkin bertemu ya, dan bahkan dia memang tidak tercatat pernah berguru gitu. Misalkan nomor 4 di sini kondisinya pada saat itu lahir tahun 88 seperti yang kita sebutkan di sini, dan nomor 2 wafat tahun 90. Di sini seharusnya ada perantara yang mana dia wafatnya tahun misalkan 95, nah, bukan 95, 100 misalkan, atau 105 gitu. Sehingga 8 yang nomor 4 ini itu dia bisa mendengar dari rawi ini. Nah, kalau di sini enggak. Nomor 5 ini berguru dari nomor 4 dan dia juga berguru dari nomor 3. Dengan kata lain, kalau misalkan nomor 4 ini kita hapus, maksudnya si nomor 5 itu menyebutkan langsung dari nomor 3. Secara nampak luar, itu sanatnya bersih, nggak ada masalah. Karena nomor 5 memang pernah berguru dari nomor 3. Hanya saja, hanya saja, secara spesifik, hadis yang dia sebutkan, itu tidak pernah dia dengar langsung dari nomor 3. Yang dia dengar adalah dari perantara nomor 4 dari nomor 3. Ini yang disebut dengan tadlis. Dan orang yang melakukannya, pelakunya, kita sebut dengan mudallis. Jadi tadlis itu singkatnya apa namanya, meriwayatkan dari guru gurunya gurunya. Jadi nomor 5 ini memang gurunya, nomor 3 ini memang gurunya nomor 5. Dia benar gurunya, tapi menghapus perantara antara dia dan gurunya. Nah, jadi kalau gurunya itu memang hukum asalnya tidak ada perantara. Jadi nomor 5 sama nomor 3 ini dalam banyak hadis, dalam beberapa hadis lain misalkan, dia itu memang meriwayatkannya secara langsung. Tapi dalam beberapa kondisi, dia meriwayatkannya tidak secara langsung. Itu. Meriwayatkan antara dia dan gurunya. Nah, maka akhirnya, di dalam kondisi-kondisi tersebut tadi, dia melakukan tadlis. Dengan apa? Dengan menghapus perantara nomor 4-nya ini antara dia dengan guru. Oke? Ini yang kita sebut dengan mudallas hadisnya. Orangnya yang melakukan itu namanya mudallis, perbuatannya disebut dengan tadlis. Baik. Ada beberapa hal di sini yang perlu kita sebutkan, atau nanti aja deh kita sebutkan nomor 6 dulu. Yang nomor 6 terakhir itu yang berkaitan dengan mudalas tadi ya. Yang keenam itu mursal khafi. Mursal juga, tapi di sini sebenarnya bukan mursal doang, tapi mursal khafi. Mursal itu terputus di akhir atau sahabat. Meskipun secara umum kata mursal itu juga digunakan untuk terputus secara mutlak. Tapi ya, penggunaan istilahnya mursal itu untuk terputus di akhir atau sahabat. Nah, mursal khafi itu adalah hadis yang terputus, tapi terputusnya samar. Oke, maksudnya bagaimana? Coba kita lihat. Di sini ada kasus lagi. Ini sanad kita. Secara umum atau secara nampak keluar,
dia memang tersambung. Tapi di sini pelakunya melakukan satu hal. Nomor 4 ya, misalkan dia itu meriwayatkan dari nomor 3. Meriwayatkan dari nomor 3, nomor 3 meriwayatkan dari nomor 2. Tapi dia, ini dia berguru dari nomor 3. Tapi sama juga dengan Mudalas. Dia tidak menyebutkan dari nomor 3, tapi langsung menyebutkan dari nomor 2. Oke. Sama dengan Mudalas. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau di Mudalas, nomor 5 itu dia memang berguru. Nah, ini titik perbedaannya. Dia berguru dengan nomor 3. Tapi kalau di sini, dia tidak berguru. Tidak pernah berguru, hanya mungkin bertemu. Tapi tidak sempat berguru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan nomor 2 ini wafat tahun 90. Oke. Di kota, tinggalnya di kota Mekah misalkan. Sedangkan nomor 5, nomor 3 dulu ya. Misalkan dia wafat tahun 105 di kota Mekah juga misalkan. Misalkan. Nomor 4. Nomor 4, dia itu lahirnya tahun 70 misalkan. Ini wafat, ini juga wafat. Ini lahir ya. Lahir tahun 70 di kota Makkah juga. Lihat, di sini antara nomor 4 dengan nomor 2 dia kotanya sama dan tahun wafatnya itu sangat mungkin mereka berguru. Maka kita katakan di sini mungkin bertemu. Tapi ternyata setelah diteliti, misalkan nomor 4 ini tidak pernah berguru dengan nomor 2. Meskipun keduanya mungkin bertemu, tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah berguru. Gitu. Dia tidak pernah berguru. Misalkan karena nomor 2, nomor 4-nya ini, itu ketika masa mudanya, misalkan ketika masa mudanya, itu suka main, dan nggak pernah menuntut ilmu, baru menuntut ilmu di umur 30 tahunan, misalkan, atau umur 40 tahunan. Bisa saja. Gitu. Seperti kisahnya Fudail bin Iyad yang dia tadinya adalah di masa mudanya bekerja, bukan bekerja, dia jadi perampok, pembegal, tapi kemudian beliau bertobat. Ya, di sini kalau yang nomor 6 dia mungkin bertemu mursal khafi. Jadi terdapat irsal khafi. Jadi terdapat kalau yang tadlis itu terdapat tadlis, kalau yang mudalis itu terdapat tadlis, kalau di sini itu terdapat irsal khafi. Apa itu irsal khafi? Ya, irsal khafi itu adalah meriwayatkan dari orang yang mungkin dia bertemu, dia bertemu, tapi lagi-lagi sama ya, tapi menghapus perantara antara dia dan gurunya. Sama dengan di sini, dia menghapus perantara. Nah, bedanya di sini orang yang mungkin dia bertemu, di sini gurunya. Ini
adalah mudallas dan mursal khafi. Keduanya adalah contoh yang samar. Kenapa? Karena baik di mudallas maupun di mursal khafi, kalau misalkan perantaranya ini kita hapus, secara nampak luar dia sanadnya seperti tersambung. Sedangkan kalau di sini misalkan yang mu'allaq atau munqati atau mu'dol atau mursal, ini tahu kita, oh ini pasti ada yang dihapus gitu. Ini pasti ada yang dihapus karena nggak mungkin si ini itu bertemu dengan ini. Karena nggak mungkin di sini misalkan tabi'in ini bertemu dengan Rasulullah. Nggak mungkin misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari orang ini. Ini semua yang nomor satu 2 3 4 ini itu jelas. Jadi oh kita tahu oh hadisnya munqati. Tapi yang nomor 5 dan 6 ini butuh ketelitian. Karena kita perlu tahu nih benar-benar apakah orang ini itu benar-benar meriwayatkan dari nomor 5 tadi. Misalkan nomor 5 di sini meriwayatkan dari nomor 3. Kita harus tahu nih apakah di situ nggak ada perantara atau tidak. Apakah di situ ada perantara atau tidak. Nomor 6 di sini kita harus tahu nomor 4 benar-benar eh, meriwayatkan dari nomor 2. Apakah di situ ada perantaranya atau tidak. Makanya cara untuk mengetahuinya itu adalah dengan melihat cara cara untuk melihatnya adalah dengan mengetahui mengecek lafaz dalam riwayat. Kayak kemarin sempat kita singgung kalau dia menggunakan haddatsana ini ya yang untuk mudalas dan mursal khafi. Kalau dia menggunakan haddatsana atau akhbarona atau yang semacamnya ya akhbarona haddatsana atau anba'ana misalkan atau yang semacamnya ya nggak semuanya saya sebutkan. Maka pada saat itu kalau ada seorang nomor 5 ini dia mengatakan haddasana dari nomor 3 atau nomor 4 ini mengatakan haddasana dari nomor 2, maka kita katakan pada saat itu dia tidak ada perantara. Jadi kata-kata ini haddasana itu menunjukkan tidak ada perantara. Kalau ternyata ada perantara dan dia menggunakan haddasana, nih nomor 4 misalkan mengatakan haddasana dari nomor 2, padahal tidak ada perantara. Afan. eh, Ketika nomor 4 mengatakan dari nomor 2 haddasana atau akhbarona atau anba'ana, maka harusnya tidak ada perantara, harusnya. Tapi kalau ternyata setelah dicek ada perantaranya, maka kita katakan, wah, kemungkinan besar si nomor 4 di sini itu berbohong karena menggunakan haddasana. Haddasannya menunjukkan dia berbicara kepadaku. Dan dia berbicara kepadaku itu ternyata dia nggak berbicara langsung, maka dia berbohong ketika mengatakan haddasana. Atau akhbarona, dia mengabarkan kepadaku. Kalau dia nggak pernah bertemu, atau bahkan orang tersebut tidak pernah mengatakannya kepada dia hadis tersebut, dan dia mengatakan akhbarona, dia mengabarkan kepadaku seperti ini, dia bohong. Dan pada saat dia bohong, nanti jatuhnya bukan lagi tidak tersambung syaratnya, tapi juga bisa saja rawinya menjadi tidak adil. Oke? Maka sebenarnya kita kalau ketemu dengan kata hadasana ini, ketemu dengan nomor 5 dan orang semacam nomor 4 ini, maka harusnya nggak ada masalah. Kita udah tenang. Oh, dia menggunakan hadasana. Berarti tidak ada perantara. Tapi kalau yang dia gunakan itu adalah kata an atau kola. Nomor 4 bilang kola nomor 2. Yang nomor 5 mengatakan kola nomor 3. Ya. Maka pada saat itu mungkin ada perantara, mungkin ada perantara, mungkin juga tidak. Jadi kata kola ini itu memungkinkan kedua hal. Karena artinya dari 4 misalkan dari 2. Dari nomor 2. Dari nomor 2 ini bisa dengan perantara, bisa dengan tanpa perantara. Nomor 3, nomor 5 misalkan berkata nomor 3. Apakah berkatanya kepada dia langsung atau menggunakan perantara dan perantara itu menyampaikan kepada dia? Mungkin dua-duanya. Makanya kata-kata ini itu yang digunakan biasanya oleh nomor 5 atau nomor 4 gitu. Yang digunakan untuk menghindari dari berbohong.
Makanya para ulama menyebutkan para mudallis ini ya, itu orang yang melakukan tadlis ini tidak diterima riwayatnya sampai dia mengatakan haddasana atau akhbarona atau anba'ana. Tapi kalau dia mengatakan an atau kola, kita nggak terima. Karena mungkin saja si nomor 5 ini itu ada perantara yang perantaranya kita nggak tahu. Gitu. Perantaranya itu bisa saja adalah seorang pembohong, seorang pendusta, orang yang lemah riwayatnya. Begitu juga dengan perantaranya nomor 6 ini bisa saja dia adalah orang yang lemah. Maka pada saat itu hadisnya menjadi ikut lemah. Tapi karena tidak dia sebutkan, maka akhirnya kita tidak tahu siapa perantaranya. Makanya akhirnya kalau kita tahu dia ada perantara dan kita belum tahu perantaranya siapa, kita katakan hadisnya itu menjadi jatuh derajatnya menjadi dhaif. Ini yang berkaitan dengan mudalas dan mursal khafi, dan keduanya adalah bagian dari sanad yang tidak bersambung yang samar. Ini pembahasan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.